kiranya Tuhan Kau mau ampuni segala dosa kami Tuhan. Engkau mau pimpin ya Tuhan setiap acara ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Engkau mau urapi senantiasa setiap kami yang hadir ya Tuhan. Supaya kami benar-benar memuji dan memuliakan nama-Mu. Supaya ibadah ini benar-benar berkenan di hadapan Engkau. Terpujilah akan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, memberkati Tuhan, kamu Tuhan, sebentar menyampaikan
firman-Mu Tuhan, biarlah yang sampaikan lewat hamba-Mu ini Tuhan benar-benar berasal dari Engkau Tuhan, dan nama-Mu boleh dimuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, apabila ada roh jahat Tuhan yang akan mencuri, akan mengambil Tuhan, firman Tuhan, kami tolak, katakan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap, terima kasih firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya, selamat malam. Tuhan memberkati setiap kita. Tadi hujan lebat ya, saudara-saudara, hujan es. Dan saya sempat mengabadikan. Baik, tema kita pada malam hari ini yaitu berkomunikasi dengan Allah. Boleh diulangi 2, 3? Berkomunikasi dengan Allah. Komunikasi itu sangat penting sekali. Itu sebabnya ada jurusan ilmu komunikasi di perguruan tinggi. Kebetulan anak saya Abigail ngambil ilkom, ilmu komunikasi. Saudara sekalian, berkomunikasi itu penting untuk menyampaikan maksud tujuan sehingga terjadi kesepakatan dan ada dalam satu kesepakatan, satu keputusan untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan keuntungan bagi komunikan yang ada. Jadi komunikasi itu terjalin dengan baik kalau nyambung, begitu ya, nyambung. Misalnya saudari Reni memimpin pujian, saudari Reni kasih kode ke saya begini, jadinya begini, sama saya dinaikin 2 nada dari begitu ya. Atau saudari Reni begini, sama saya diturunin, pasti kacau. Atau ketika Ibu Tin lagi masak-masak, kemudian Ibu Tin bilang, tolong Pak Riki ambilkan garam. Saya datang, saya bawa gula. Apa kira-kira jadi masakannya? Waduh, kacau. Jadi komunikasi itu harusnya nyambung. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membaca bagaimana agen rahasia harus menyampaikan informasi-informasi yang juga istilahnya top secret, rahasia puncak, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, untuk agen rahasia ini bisa berkomunikasi, maka dia punya alat-alat yang namanya alat-alat komunikasi rahasia. Ada yang namanya earpiece, itu benda yang sangat kecil, nah itu dimasukkan di dalam telinga. Jadi namanya ada agen rahasia, jadi musuhnya nggak boleh tahu bahwa ada benda sesuatu di dalam telinganya, dimasukin. Nanti wajahnya kalau udah selesai, baru itu dikeluarkan. Jadi dia bisa dengar apa yang diomongkan oleh pimpinannya dia yang ada di tempat yang jauh. Dan ketika dia ngomong, pimpinannya bisa dengar lewat mikrofon yang ada di dalam telinganya. Nah, kemudian ada yang namanya kamera 4K berbentuk jam. Jadi kayak begini ya, atau kamera jam yang ditaruh di atas meja atau dimanapun dia berada. Dia seolah-olah dia meletakkan jam, padahal sebenarnya ada kamera, ada mikrofon. Dia bisa merekam orang-orang yang berbicara dengan dia, bisa merekam suaranya sendiri, dan pimpinannya dari tempat yang jauh itu bisa lihat apa yang sedang terjadi di situ. Canggih banget. Nah, Bapak Ibu, saya punya seorang teman saya punya pulpen. Pulpennya itu ditaruh di sini. Pulpennya itu bisa merekam. Dan kalau saudara dia lagi ngajak saudara ngobrol, hati-hati, jangan salah bicara. Sebab apa yang kita ucapkan itu kerekam di pulpennya dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, alat-alat komunikasi rahasia diciptakan dengan tujuan maksud tertentu. Sebagai anak Allah, kita punya fasilitas untuk berkomunikasi dengan Bapa kita di surga, yaitu yang namanya doa. Doa alat komunikasi kita dengan Tuhan. Karenanya berdoalah sungguh-sungguh. Allah kita punya telinga yang sangat tajam. Mari kita baca Yesaya 59 ayat 1. Yesaya 59 ayat 1, firman Allah berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Pendengaran Allah tidak kurang tajam, sangat tajam.
Bahkan begitu tajamnya sehingga dia bisa mendengar suara hati manusia. Sebelum kita berkata-kata mengeluarkan suara, gelombang suara, Allah bisa mendengar suara hati manusia. Nah, bicara mengenai berdoa, maka kadang-kadang Tuhan tidak memberi apa yang seorang doakan. Sedih sekali ya. Kalau kita berdoa, kita minta sesuatu, dan Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta. Mengapa bisa terjadi demikian? Oleh karena ada sesuatu yang menghalangi doa kita, yaitu dosa. Antara doa dan dosa hanya ditambah huruf S. Setan. Jadi setan bisa merusak doa kita dengan membawa kita melakukan dosa, kejahatan di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, ketika kita berdoa, kita minta Tuhan sesuatu, tapi Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta. Karena apa? Yang pertama, karena ada yang menghalangi doa kita, yaitu dosa. Yuk kita baca Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosa. Bapak Ibu, berapa banyak kali kita berdoa tetapi dalam keadaan yang tidak berlayak di hadapan Tuhan. Itu penghalang doa kita. Itu sebabnya mari kita mengkoreksi kehidupan kita. Seorang pendoa adalah seorang yang benar-benar waspada, yang menjaga kehidupan ada di dalam kesucian. Bapak Ibu, para pendoa itu adalah orang-orang yang selalu berjubah kebenaran. Sebab mereka lah yang menghubungkan antara umat Allah dengan Allah. Mereka harus hidup dalam kesucian. Seorang yang berdoa kepada Allah harus mengangkat tangan yang kudus, tangan yang suci. Secanggih apapun kemampuan kita berdoa, sebagus apapun fasih lidah kita ngomong, kita doa dengan kalimat-kalimat yang bagus, tapi semua itu gugur ketika kita masih hidup di dalam dosa, pelanggaran, kejahatan kita. Bapak Ibu, mari membaca dalam Amsal 28 ayat yang ke-13. Saudara Zeo tolong bacakan Amsal 28 ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan berdosa, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin, amin. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak beruntung, tapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara, inilah keterbukaan. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Mengakui segala salah dosa kita di hadapan Tuhan, kemudian meninggalkannya. Firman Allah berkata, ketika kita mengakui dan meninggalkan, kita disayang oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, saudara sekalian, berkomunikasi dengan Allah, kadang Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta. Karena apa? Yang pertama, karena ada dosa. Yang kedua, kenapa Tuhan tidak memberi apa yang kita minta? Oleh karena yang kedua, Tuhan sudah punya sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang saudara dan saya minta kepada Dia. Amin. Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Saya minta sendal, Tuhan kasih sepatu lebih baik dari sendal. Saya pernah bersaksi, bukan? Saya berdoa kepada Tuhan minta celana hitam, yang Tuhan kasih sepatu. Saya berdoa hari ini, saya terima. Saya kecewa loh, minta celana kok dikasih sepatu. Besoknya saya ke kamar mandi, kaki saya nyas, kok dingin. Saya angkat, saya lihat begini, ternyata sepatu saya sudah terbelah dua di bagian bawahnya. Saya nggak tahu karena saya pakai kaos kaki. Tetapi Allah yang melihat ujung kepala sampai ujung kaki saya, Dia tahu apa yang sebenarnya saya butuhkan. Amin. Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan lebih dari saudara dan saya pahami. Jadi ketika Dia tidak memberi apa yang kita minta, karena Dia punya sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kita minta. Itu sebabnya jangan kecewa.
Ketika kita sudah tekun berdoa, kita minta sesuatu, ternyata Tuhan kasih sesuatu yang lain dari apa yang kita minta. Karena Tuhan punya sesuatu yang lebih baik bagi setiap kita. Mari kita baca Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Tapi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan, Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam. amin, amin, amin. Bapak Ibu, Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi ketika kita berdoa meminta sesuatu, ketika kita berkomunikasi dengan Allah, Tuhan tidak memberi apa yang kita minta. Yang pertama, mungkin ada dosa, bereskan, akui, dan tinggalkan itu. Yang kedua, karena ternyata Tuhan sudah punya jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Dia tidak kasih apa yang Pak Budi minta, karena Dia sudah siapkan sesuatu yang lebih baik berkualitas daripada apa yang Pak Budi minta. Puji Tuhan. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, yang pertama apa tadi? Kadang Tuhan tidak memberi apa yang kita minta. Yang kedua, Tuhan berkata, ya. Tuhan berkata, ya, baik anakku. Baru minta udah dikasih. Baru dipikir udah dikasih. Mari kita membaca 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20. 2 Korintus 1 ayat 19 dan 20. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya. Di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Perhatikan kalimat, terima kasih. Perhatikan kalimat, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya. Di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Artinya Bapak Ibu, Tuhan akan bilang ya bagi orang-orang yang memang hidupnya ada di dalam Kristus, yang hidupnya sesuai dengan rencana Tuhan, yang hidupnya sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau di luar itu tidak ya. Di luar itu bukan ya. Jadi kiranya kita harus pahami ayat ini. Di dalam Yesus, ya bagi semua janji Allah. Tapi apakah kita benar-benar sudah hidup dalam Kristus Yesus? Serupa segambar dengan Dia. Jadi sekali lagi perhatikan kalimat, di dalam Dia hanya ada ya. Itu sebabnya mari kita hidup sebagaimana rencana Tuhan bagi kita. Tuhan sudah punya rencana bagi kita. Kalau kita meleset keluar dari rencana itu, kita jauh dari kehendak Allah. Dosa, salah satu pengertian dosa, keluar dari rencana Allah. Jadi ketika kita tidak di dalam Yesus, kita keluar dari Dia, maka bukan ya yang kita terima. Tapi kalau kita tinggal bersekutu di dalam Tuhan, maka apa yang terjadi? Yohanes 15 ayat 7 berkata demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Jikalau kamu tinggal dalam aku, dengar, dan firmanku tinggal di dalam kamu, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, minta apa saja yang kamu kehendaki. dan kamu akan menerima. Amin, kamu akan menerimanya. Amin, saudara sekalian. Syaratnya tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Firman itu ada di dalam kita. Kita tinggal di dalam Tuhan. Maka Tuhan berkata, ya. Selama kita masih jauh dari Tuhan, firman Allah jauh dari perkataan kita, firman Allah jauh dari perbuatan tindakan kita, firman Allah jauh dari pikiran kita. Bukan ya, tetapi tidak yang ada. Baik Bapak Ibu. Nah yang pertama Tuhan bilang tidak, yang kedua Tuhan bilang ya. Nah yang ketiga dalam komunikasi kita dengan Allah, kadang-kadang Tuhan bilang waiting list, masuk dalam waiting room. Tuhan bilang tunggu sebentar. Kalau Tuhan menyuruh kita menunggu, artinya apa? Kita dilatih untuk tekun dan sabar berdoa di kaki Tuhan.
Kadang-kadang kita nih mau serba instan, bukan? Apa yang sekarang instan? Apa aja yang sekarang instan yang kita kenal di sekitar kita yang kita labeli dengan instan? Apa kira-kira? Mie instan, betul sekali. Semua penggemar mie ya. Yang kedua apa? Kopi instan. Oh, Pak Rudi. Yang ketiga, oh teh instan. Oh ya, ada juga. Apalagi? Tadi sudah ada mie instan, kopi instan, ada teh instan. Apalagi? Pernikahan instan. Apa? Oh iya, masakan instan. Junk food itu ya, pesan-pesan di waralaba itu kan makanan cepat saji namanya kan. Ya, semua serba instan. Dunia suka yang namanya instan. Nek doa sama Tuhan belum dijawab, Kak, popo, aku nang dukun. Wow. Tuhan berdiam diri, hantu berbicara. Hati-hati, cinta ditolak, dukun bermain, katanya begitu. Nah ini dia saudara sekalian. Tuhan mengizinkan kita dan Tuhan berkata tunggu sebentar, tapi kita cenderung memakai cara-cara dunia. Hati-hati. Saul kenapa dia ditolak sebagai raja? Karena Tuhan sudah bilang tunggu sampai Samuel datang. 7 hari dia tunggu. Mana Nabi Samuel datang? Ini kayaknya situasi semakin memburuk. Bukannya dia menguatkan hati untuk berdoa, menunggu Tuhan bekerja. Karena kalau Tuhan sudah janji pasti ditepati. Dia tunggu-tunggu kok Tuhan belum tepati sih? Karena dia melakukan sesuatu yang justru menyakiti hati Tuhan. Dan kemudian dia ditolak sebagai raja. Tuhan lantik Daud gantikan Saul. Loro hati saudara-saudara Saul itu. Karena salah sendiri tidak mau sabar. Tidak mau sabar. Abraham sama Sarah nunggu Tuhan bilang kamu mau punya anak nanti sabar tuh. Kok belum. Akhirnya Sarah bilang Bram. Papa, mas, bojoku, SPN itu aku punya yang biasa membantu Sarah, Hagar namanya, budaknya Sarah. Padahal Tuhan bilang tidak Abraham, anak kandungmu, tapi nggak sabar. Akibatnya Abraham punya anak yang namanya siapa itu? Dari rahim Sarah lahirnya Ishak. Tapi dari rahim Hagar lahir Ismail. Dan ini suku bangsa yang bertolak, selalu ribut. Keturunan mereka sampai hari ini selalu saja terjadi konflik. Abraham tidak sabar. Para Tuhan bilang, tunggu sebentar ya. Bapak Ibu, kalau kita disuruh tunggu, artinya kita dilatih untuk sabar, berdoa, sampai rencana Tuhan digenapkan dalam hidup kita. Amin. Kalau Tuhan bilang tunggu, artinya apa? Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Lazarus meninggal. Kemudian Marta dan Maria sudah kirim pesan. Mereka sudah bilang Tuhan segera datang. Tapi Tuhan berlambatan dan Lazarus meninggal 4 hari sudah berbau busuk. Tapi Tuhan izinkan itu karena lewat kematian Lazarus kemuliaan Allah dinyatakan. Waktu Lazarus bangkit, waduh, itu dari mulut ke mulut tersebar berita, Yesus bangkitkan Lazarus. Yesus bangkitkan Lazarus. Yesus. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi jangan gampang frustasi. Jadi jangan gampang protes sama Tuhan, marah, ngamuk-ngamuk. Aku udah doa, aku udah puasa, aku belum dijawab. Tuhan bilang tunggu karena kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas hidup kita. Puji Tuhan. Dan kalau Tuhan bilang tunggu, Tuhan itu punya waktu yang terbaik. Saudara-saudara ingat itu. Saudara tahu Yusuf yang di dalam Alkitab ya? Nah, Yusuf itu ada di penjara selama berapa tahun? Kalau orang dunia sebut itu angka sial. Berapa tahun? Saya udah kasih clue. Berapa tahun? 13. Tapi 13 tahun di dalam penjara itu Tuhan sedang merajut Yusuf menjadi orang yang besar, yang penuh kemuliaan Tuhan dan diberkati. Tapi 13 tahun harus tunggu di penjara. Mau gak kita nunggu? Tuhan punya waktu yang baik bagi Yusuf. Mari kita baca Mazmur 105 ayat 17-22. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Jadi Tuhan utus Yusuf
Jadi rupanya ketika Yusuf dijual di Mesir sebagai budak, itu Tuhan izinkan. Karena Tuhan sedang punya rencana bagi Yusuf. Jadi kalau kita alami masalah, mengalami hal-hal yang tidak enak, jangan putus asa. Sebagai orang percaya kita yakin dalam masa yang sulit sekalipun, di situ Tuhan tetap menyertai dan memelihara kita. Amin. Ayat 18, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Kakinya dihimpit dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Kasihan Yusuf ini. Ayat 19, sampai saat firman-Nya sudah genap. Sudah apa saudara? Sudah genap. Sudah apa? Sudah genap. Dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya. Dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya. Dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Ini Yusuf, tunggu, kapan aku bebas? Tuhan bilang, tunggu sebentar Yusuf. Aku masih belum selesai dengan kamu. Kamu masih di dalam proses. Ketika anak saya operasi, waktu dia punya papat urat di kaki putus, ACL itu ya. Aduh kok belum keluar sih dari ruangan operasi. Namanya orang tua kan pasti cemas ya. Udah berapa jam katanya sampai jam begini, tapi kok belum keluar. Nunggu dok, kok belum, dok susah kok belum. Iya, tunggu sebentar, masih proses. Iya, tunggu sebentar, lagi dirawat. Harus nunggu. Itu ada gilirannya. Udah selesai operasi, ditaruh di satu ruangan, tunggu sampai sadar. Jadi dokter bilang, kami belum selesai dengan anak ibu, anak bapak. Tunggu sebentar. Ketika kita berdoa menyatakan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan bilang, tunggu, aku ini belum selesai dengan engkau. Yusuf bilang, kapan Tuhan, saya masuk di penjara tanpa salah. Saya sudah melakukan yang terbaik di sini. Tuhan bilang, sabar Yusuf, tunggu Yusuf. Aku belum selesai dengan engkau. Sampai kemudian Tuhan waktunya Yusuf dibebaskan. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Ketika waktu Tuhan, yang kita selalu bilang, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Yusuf udah alami itu. Tapi Yusuf tekun. Dia terus berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, sampai kemudian Yusuf dibebaskan. Dia menjadi tuan atas istana Firaun dan kuasa atas segala harta kepunyaan Firaun di Mesir. Bahkan Yusuf memberikan petunjuk kepada pembesar-pembesar Mesir, termasuk Potifar tuannya yang memasukkan dia di dalam penjara. Yusuf sekarang yang memberi perintah, mengajarkan hikmat kepada para tua-tua, menteri-menteri, penasihat-penasihat raja. Yusuf yang memberi nasihat, Yusuf mengajar mereka. Siapa yang bisa lakukan itu kalau bukan Tuhan? Tapi ingat, tunggu, sabar, waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi kita. Amin. Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara sekalian. Kita mau datang kepada Tuhan. Oh, dia yang lemah menjadi kuat. Haleluya. Dia mengerti maksud dan kehendak Allah bagi saudara dan saya. Bisa kau susah, dia pelihara, haleluya, dia pelihara, tetap terhubung dengan Yesus, tetap terhubung dengan Allah. Di sini
kami percaya Tuhan bisa ada. Orang yang berdoa adalah orang yang kuat. Orang yang berdoa adalah orang yang melihat kemenangan. Orang yang berdoa adalah orang yang melihat mujizat. Oh, haleluya. Dia amen, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Dia amen, terima kasih Tuhan. Bisa ada susah. Dia sekali lagi, mari mengangkat tangan kita kepada Allah. Dia oh haleluya, terima kasih Tuhan. Dia kasih, oh haleluya. Bisa ada susah. Dia miskin atau susah, dia tetap pelihara. Bisa atau susah, haleluya. Dia pelihara aku. Sekali lagi dengan iman ucapan syukur. Bisa atau setia adanya Allah kami. Terima kasih buat kebenaran firman yang memberikan kekuatan dan harapan bagi kami. Ketika kami berkomunikasi dengan Allah yang hidup, Allah yang mengerti semua bahasa manusia, Allah yang mengerti bahasa air mata, maka dari Tuhan akan datang jawaban yang pasti. Apapun jawaban yang kami terima, itu baik adanya ya Tuhan, itu baik adanya ya Tuhan, karena itu yang terbaik bagi Allah, dari Allah bagi setiap kami. Bapa, bahwa kami berdoa dalam keadaan hidup yang suci dan kudus. Bahkan kami percaya Tuhan sudah punya yang terbaik daripada apa yang kami doakan, yang kami minta dan kami pikirkan. Dan itu yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Ketika Engkau berkata tunggu dan sabar, kami akan terus duduk di kaki Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau. Karena kami tahu Tuhan punya waktu yang tepat dan sempurna untuk menyatakan rencana-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih malam ini saat kami berdoa, Engkau sudah mendengar keluhan kami Tuhan. Engkau tahu apa yang kami ucapkan di hadirat-Mu Bapa. Segala pikulan beban berat kami letakkan di kaki-Mu Tuhan. Karena kami tahu dari Tuhan datang pertolongan. Beri semangat bagi sidang jemaat Bapa. Terima kasih kami berdoa. Berkati pekerjaan umat-Mu, pendidikan, studi, perkuliahan di dalam nama Yesus ditolong oleh Tuhan. Berkati rumah tangga keluarga dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada di antara kami yang sakit, yang ada di rumah, yang hadir di tempat ini, yang ada di rumah sakit dimanapun, kami percaya biru-biru Yesus mendatangkan kesembuhan. Itu sampai segala sakit penyakit dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
perjamahan Tuhan mendatangkan pemulihan. Belas kasihan Allah atas umat-Mu Bapa, yang lemah kuat, yang susah dihiburkan, yang dalam kekurangan melihat kelimpahan dari Allah. Terima kasih yang dalam pergumulan Tuhan buka jalan. Terima kasih berkati seluruh pelayan Tuhan yang sedang membawa kami menyembah Engkau. Tuhan hadir dalam kehidupan dan pelayanan mereka dengan urapan yang baru. Terima kasih jemaat yang sudah memuji Tuhan, membawa hidup mereka, membawa korban persembahan, mengembalikan milik Allah. Engkau berkati berlimpah-limpah. Terima kasih berkat atas Indonesia, Jawa Timur, bahkan kota di mana kami tinggal, bahkan lokasi rumah di mana kami ada. Di situ Tuhan jaga, lindungi, pelihara kami semua, dari yang terkecil sampai yang tertua, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, sertai kami di jalan, tiba kami di rumah dengan selamat. Dan kekasih-kekasih Tuhan, marilah terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.